Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan NIM F2212116. Di sini saya ingin mempresentasikan struktur konstruksi bangunan 3 saya yang menjelaskan tentang struktur pondasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tapak saya yang dasar pertimbangannya sebagai fasilitas seni dan teater yang dapat mewadahi kegiatan masyarakat. Kedua, jumlah kepadatan penyebaran penduduk. Yang ketiga, kecenderungan arah pengembangan Kota Palu sebagai ibu kota provinsi. Misalnya, kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan tata guna lahan kota. Yang terakhir, keterjangkauan dari pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dan kriteria yang sambil sesuai dengan perkembangan dan kecenderungan pola lingkungan dan tata guna tanah dalam kota. Yang kedua, pencapaian mudah baik untuk kendaraan umum maupun pribadi, dinas serta pejalan kaki. Yang ketiga, pada jalur transportasi utama dalam pertimbangan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatannya. Yang selanjutnya, tersedia area yang dibutuhkan mudah pembebasan tanah dan tidak menimbulkan masalah atau sengketa. Dan yang selanjutnya, kondisi tata fisik lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis. Yang pertama, bebas genangan banjir. Yang kedua, daya dukung tanah cukup. Yang ketiga, kontur tanah relatif datar. Yang terakhir, tersedia prasarana lingkungan. Dan yang selanjutnya, kriteria terakhir, potensi pengembangan lokasi. Dan di sini ada beberapa tapak yang saya ambil, dan lokasi yang saya pilih itu ada di Kecamatan Palu Timur. Karena di Kecamatan Palu Timur pada daerah kawasan pengembangan kota bagian timur. Yang kedua, kondisi tanah relatif datar berkontur. Yang ketiga, tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi. Yang selanjutnya, intensitas kegiatan lalu lintas sedang. Dan yang selanjutnya, terjangkau fasilitas dan utilitas kota. Dan yang terakhir, pencapaian strategis dari pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan site yang saya pilih. Dari hasil analisis di samping, maka diperoleh tapak yang sesuai dengan fungsi bangunan seni dan kerajinan lokasi. Tapak terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan luas tapak 5.245 meter persegi, garis sempadan jalan 15 meter, ruang terbuka hijau 2.646 meter kubik, 70%, lahan terbangun 1.134 meter kubik, 30%, KLB 3 lantai. Dan di sini konversi dasar bangunan KDB dan ruang terbuka hijau. Luas lahan keseluruhan 5.245 meter kubik. Luas lahan dari belakang GSB 3.780 meter kubik. Luas lahan terbangun 3.780 kali 30% sama dengan 1.134 meter kubik. Ruang terbuka hijau 3.780 kali 70% sama dengan 2.646 meter kubik. Dan di sini konversi lantai bangunan. Luas lahan keseluruhan 5.245 meter kubik. Luas lahan dari belakang GSB 3.780 meter kubik. KDB per KLB sama dengan jumlah lantai 3.780 dibagi 1.134 sama dengan 3 lantai. Dan dasar pertimbangan yang saya ambil sesuai dengan fungsi rencana tata dalam ruang wilayah dan berada dalam area pengembangan kawasan kota. Area yang tersedia cukup luas dan relatif terbuka atau masih bisa diadakan pembebasan tanah termasuk pengembangannya. Dan yang selanjutnya, pencapaian dari jalur jalan utama. Dan yang selanjutnya, jaringan transportasi umum. Terus perencanaan ditinjau dari sistem sirkulasi yang ada. Dan yang selanjutnya, kondisi site yang memungkinkan. Dan yang terakhir, utilitas kota. Kriteria pemilihan site-nya itu garis sepadan bangunan, konvensi lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, ruang terbuka hijau, kondisi site terhadap pengaruh luar, hubungan fungsional dengan sarana atau fasilitas lebih mudah terlihat, pengaruh terhadap area sekitar site, tersedia open space yang dapat mendukung penampilan bangunan. Dan sini analisis substruktur saya. Pondasi board pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan menggebor tanah lebih dahulu. Jenis pondasi board
file banyak digunakan pada proyek konstruksi pelaksanaan fondasi. Board file yang dipilih disesuaikan dengan jenis tanah, kondisi medan, serta metode konstruksi yang terpilih. Fungsi utama ring balak adalah sebagai pengikat pasangan susunan tembok sekaligus meratakan beban dari struktur tembok sekaligus meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan fondasi. Di dalam dunia konstruksi, tiang pancang adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Dasar pertimbangan yang saya ambil, yang pertama bentangan, yang kedua tekanan dan arah angin, yang ketiga kondisi tanah, dan yang terakhir material. Analisis fondasi bore file. Melihat kondisi tanah pada tapak yang memiliki daya dukung rendah dan tanah keras cukup dalam, maka jenis fondasi yang dipilih adalah fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang dapat meneruskan beban hingga mencapai lapisan tanah keras. Fondasi tiang pancang rentan terhadap gaya geser yang dihasilkan pergerakan tanah. Hal ini menyebabkan kombinasi dengan jenis fondasi rakit yang memiliki ketahanan. Dan outputnya, kombinasi kedua jenis fondasi ini merupakan solusi terhadap daerah dengan daya dukung tanah rendah, tekanan angin, dan gaya geser tanah. Untuk bangunan bentang lebar menggunakan sistem rangka kaku dan menggunakan beton bertulang. Namun pada pengerjaan tidak boleh terdapat rongga resapan air yang mampu mencapai tulangan baja karena akan menyebabkan korosi. Dan itu hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.